posisi SMI ini yang dengan IMF lah gitu. Ini seperti apa sih Bang sebenarnya duduk perkaranya kok bisa demikian? Itu rapat ditutup, sejam kemudian dia langsung terima telepon dari Kepala Perwakilan Bank Dunia, Kepala Perwakilan IMF di Indonesia, marah-marahin Pak Kwik. Pak Kwik nggak boleh bicara ini, nggak boleh usul ini, gini. Akhirnya selidik punya selidik yang bocorin itu namanya Sri Mulyani. Iya kan? Memang dia ngabdi itu sama IMF Bank Dunia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buka-bukaan, benarkah Sri Mulyani ternyata mata-mata Bank Dunia dan juga IMF yang ditakuti oleh Jokowi? Ada fakta baru Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai sales promotion girl dari Bank Dunia dan juga IMF, yaitu Sri Mulyani ternyata sudah lama jadi mata-mata alias intel Bank Dunia dan IMF di Indonesia, sehingga Jokowi pun tidak berani mengevaluasi Sri Mulyani. Informasi itu disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli yang dia peroleh dari sahabatnya yang juga ahli ekonomi Kwik Kian-gi. WhatsAppan dengan Kwik, dia bilang Jokowi gak berani dengan SMI, walaupun prestasinya payah, tax ratio rendah, dan utangnya ugal-ugalan. Tulis RR sapaan akrabnya melalui akun Twitter. Disebutkan sejak menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional, Sri Mulyani sudah jadi mata-mata IMF dan Bank Dunia. Ketika Kwik jadi Menko Equin, SMI anggota DEN. Setiap habis rapat, Menteri dan DEN, sejam kemudian Kepala Perwakilan IMF atau Bank Dunia telepon Kwik marah-marah. SMI jadi Intel World Bank, lapor. Demikian RR yang memperoleh informasi dari Kwik. Sebelumnya, Rizal Ramli kembali menyoroti Sri Mulyani sebagai SPG dari Bank Dunia dan juga IMF. Kali ini, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menyebut Sri Mulyani adalah SPG Bank Dunia karena pemerintah Indonesia meminta bantuan dua lembaga pengucur utang itu dalam mengelola beban utang Indonesia. Dasar SPG Bank Dunia dan juga IMF, ujar RR di akun Twitter miliknya dengan menyertakan emotikon tertawa ramah. Rizal Ramli juga mewanti-wanti dengan melibatkan Bank Dunia dan IMF dalam urusan keuangan untuk dalam negeri dan Indonesia bisa berpeluang seperti krisis 98. Undang IMF lagi, ekonomi Indonesia akan semakin hancur seperti 98, ujar RR sapaan akrabnya. Pada acara Komite Pembangunan Development Committee di World Bank Spring Meeting 2021 belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap IMF dan juga Bank Dunia dapat mendukung negara-negara di seluruh dunia dalam mengelola beban utangnya secara efektif. Kemudian kami juga membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia serta IMF untuk mengatasi masalah utang dan juga mengurangi tekanan yang meningkat, ujar Sri Mulyani. Ini Menteri Keuangan payah banget, ya kan, bahwa dia dapat hadiah ini karena ngasih yield tinggi aja. Pengelolaan fiskalnya payah, utang ugal-ugalan, tax ratio rendah. Harusnya Menteri Keuangan ini kan dipecat. Cuman Pak Kwik bilang, Mas Rizal nggak bakal berani Jokowi yang mecat Sri Mulyani. Ya, dia ya nggak punya nyali lah. Nah, yang menarik memang pada waktu sebelum saya jadi Menko-nya Gus Dur, Menko-nya kan Pak Kwik Kian-gi. Iya. Waktu itu ada dibentuk oleh Pak Kwik dan Dewan Ekonomi Nasional. Pak Emil Salim, Sri Mulyani anggotanya. Nah itu kalau rapat ekonomi bersama Pak Kwik sebagai Menko, rapat di dalam, Pak Kwik kan biasa punya ide macam-macam lah, ya kan? Begitu rapat ditutup, sejam kemudian dia langsung terima telepon dari Kepala Perwakilan Bank Dunia, Kepala Perwakilan IMF di Indonesia, marah-marahin Pak Kwik.
eh, Pak Kwik nggak boleh bicara ini, nggak boleh usul ini, gini. Akhirnya selidik punya selidik yang bocorin itu namanya Sri Mulyani. Iya kan? Memang dia ngabdi itu sama IMF Bank Dunia. Nah, tapi saya challenge lah Menteri Keuangan. Ya kan, dulu waktu zaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal, merugikan rakyat Indonesia 11 miliar dolar. Tolong tukar dengan bond dan pembiayaan lebih murah. Oh iya, kalau yang di-refer kalau Anda bicara tentang IMF ini, kan ada negara advanced country seperti bahkan di Eropa yang debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60, ada yang 80 bahkan 100%. Jadi untuk negara-negara seperti itu mereka pasti harus melakukan konsolidasi fiskal. Di dalam kurun waktu yang lebih panjang 5 hingga 10 tahun, The Global Risk Report 2021 mengidentifikasikan krisis-krisis yang kita juga sering dan sudah sering menyampaikan di berbagai forum. Rizal Ramli ingatkan bahwa kehadiran IMF bisa lengserkan Jokowi. Tokoh nasional Rizal Ramli RR mengingatkan pemerintah bahwa kehadiran IMF bisa lengserkan Jokowi. Dengan membujuk Soeharto undang IMF, Wijoyo ceburkan Soeharto ke krisis multidimensi. Apakah sejarah akan berulang dengan SMI minta tolong ke IMF? Dengan menolak resep IMF, Mahathir membuat Malaysia nyaris tidak krisis. Tegas RR, Menko Equin era Presiden Gus Dur. Terkait dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang bakal memble, tidak ikut skenario pemulihan normal dengan garis biru, tapi bakal ikut skenario pemulihan memble, karena kebijakan ekonominya terbalik, tidak memompa daya beli menengah bawah, Imbu RR. Sejarawan JJ Rizal juga menambahkan, belajar dari proklamator Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Semua pandangan tadi merupakan respon atas keinginan Sri Mulyani untuk mengundang IMF ke Indonesia untuk meminta bantuan dari IMF menangani hutang RI dan negara-negara berkembang dunia ketiga lainnya. Kegemaran Sri Mulyani dalam menumpuk utang dinilai semakin menjadi-jadi. Belakangan Sri Mulyani juga menerbitkan surat utang negara SUN untuk menutupi shortfall penerimaan pajak tahun lalu sebesar 128,9 triliun rupiah. Sementara dari target sebesar 1.198,82 triliun rupiah, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya sebesar 1.069,9 triliun rupiah atau 89,25%. Ini kebijakan utang bisa membuat Mas Jokowi bakalan nyongsep ke bawah, ditarik ke bawah oleh SPG IMF Menko terbalik. Ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli di Jakarta ditulis pada hari Minggu 2 Mei kemarin. Adalah Sri Mulyani yang dimaksud Rizal Ramli sebagai Sales Promotion Girl atau SPG dari International Monetary Fund atau IMF. Utang RI pun kini lebih dari 6.000 triliun rupiah dan telah menjadi beban rakyat.